Beliau Ustaz Abdul itu pernah suatu saat beliau datang. Otomatis kan semua kalau beliau datang sudah pengurus ini, ya kan, mudir, ibaratnya mudir Darut Tauhid kan. Tak ada yang berani jadi imam. Ustaz Abdul dengan tawaduknya itu jadi imam. Ustaz, jadi imam. Tawaduknya beliau. Lebih benar. Iya. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Aduh, saya gemeteran nih. Salat maghrib ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuri kasari wa madarikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du. Pemirsa YouTube Habib Idrus bin Muhammad Al Idrus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa lagi di acara Jalsah Santai, acara perjalanan spesial dari guru kita Habibana Idrus bin Muhammad Al Idrus. Sebelum kita lanjutkan ke acara inti, acara yang hangatnya, tidak bosan-bosan kami mengingatkan jangan lupa YouTube ini selalu ikuti dengan cara subscribe dan share serta di komen gitu. Selain itu, kami Majelis Rasulullah SAW Jawa Timur juga memiliki dua channel resmi, channel YouTube resmi, yaitu yang pertama channel Al Idrus TV, yang kedua channel Majelis Rasulullah SAW Jatim. Jangan lupa juga di subscribe, di share dan di komen serta di share ya gitu. Untuk selanjutnya kita langsung sambut beliau seperti biasa, Habibana Idrus bin Muhammad Al Idrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Berjumpa lagi, tidak bosan berjumpa dengan saya Habibana. Alhamdulillah, tidak ada bosan-bosannya mengisi waktu kita dalam hal yang baik. Alhamdulillah. Biar menambah berkah kita. Amin, amin, amin. Insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemarin setelah kita membahas tentang hubungan Habibana berserta guru, mungkin kali ini membahas tentang itu Habibana, bahas tentang pelajaran atau ilmu-ilmu yang didapatkan selama di pondok Habibana gitu. Mungkin itu Habibana. Di pondok yang kami tahu itu ada dua pelajaran Habibana atau bidang ilmu yang formal dan non formal. Itu biasanya kalau di Darut Tauhid itu biasanya pelajaran formal dan non formalnya itu seperti apa gimana? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Di pondok pesantren kita di Darut Tauhid Malang itu ada pelajaran agama dan umum, formal dan non formal. Kalau agamanya wajib dari segi pembekalan dari pesantren itu sendiri, baik ilmu yang berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan fikih, berkenaan dengan tafsir, berkenaan dengan bahasa Arab dan lain-lain. Itu biasanya waktunya di waktu pagi, belajarnya pagi. Dari jam 7 atau setengah 8 diawali pelajaran agamanya. Jadi awal tergantung dari kelasnya masing-masing yang sudah ditentukan. Ada kelas 1 ibtidaiyah, 2 ibtidaiyah, 3 ibtidaiyah, 4 ibtidaiyah, 5 sampai 6 ibtidaiyah. Karena ini kan bukan yang formal ya, bukan yang umum ya. Ya, sampai 6 ibtidaiyah. Kemudian naik ke tsanawiyah. 1, 2, 3. Al-ula wa tsaniyah wa tsalitsah. Setelah itu ke aliyah, pelajaran yang tinggi. Nah, tsani al-awwal wa tsani wa tsalits. Ya kan? Yang pertama, yang kedua juga yang ketiga. Seperti itu. Itu yang berkenaan dengan yang non formal alias agamanya. Itu wajib bagi setiap yang mau di sana, wajib. Yang masalah formalnya itu biasanya kita belajarnya setelah duhur. Setelah duhur berjamaah, lebih kemudian makan siang,
persiapan mulai jam 1 siang. Jam 1 siang. Nah, sudah pada di kelas masing-masing. Nah, kalau sudah lulus SD, mau melanjutkan di sanawiyahnya sampai kelas 3, selesai 3 tahun kan, ibarat SMP-nya lah. Benar. Kemudian di aliyahnya 3 tahun, ibarat SMA-nya. SMA-nya, Ya, seperti itu. Jadi untuk di pondok pesantren kami di Darut Tauhid itu, kalau yang non formal agama wajib bagi siswa, siswi, santri, ya kan, siswinya nggak ada, santri aja emang, lakinya tok ya. Laki aja, Bang. Yang laki di situ, yang belajar di situ wajib mengikuti pelajaran yang non formal, agamanya wajib semuanya. Yang formal, yang umum boleh ikut, boleh enggak. Oh gitu. Bagi yang mau ikut, ada ijazah SD, silahkan. Kalau yang nggak mau ikut, biarpun punya ijazah SD, nggak mau ikut, ya silahkan. Ngapain mereka? Ya setelah duhur mereka istirahat. Istirahat sampai asar. Nah, yang asar itu yang belajar yang formal itu melanjutkan pelajarannya sampai jam 4:30. Nah, bagi yang nggak ikut untuk pelajaran formalnya itu diisi dengan roha. Nah, roha itu kebiasaannya orang soleh itu kalau sore itu roha namanya. Diambil dari kata-kata sabda Rasulullah SAW, ghadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairu minad dunya wa fiha. Berjalan di jalannya Allah Ta'ala. Roha itu duduk di waktu sore setelah asar sampai sebelum terbenamnya matahari untuk melakukan aktivitas yang baik. Itu pahalanya khairu minad dunya wa fiha. Ya, khairu minad dunya, lebih afdal daripada dunia serta isinya. Orang-orang soleh itu seperti itu. Jadi kalau ibarat mereka itu mencari rizki yang jelas, yang zahir, itu mereka memakmurkan habis subuh sampai terbitnya matahari. Kalau pengen lancar rizkinya, duitnya lancar, pekerjaannya lancar, dunianya lancar, makmurkan di waktu habis sholat subuh sampai terbit matahari. Jadi waktu itu jangan tidur. Itu kalau pengen lancar rezeki kita. Kalau pengen hidup hatinya alias rezeki akhiratnya lancar, maka hidupkan waktu habis sholat asar sampai sebelum terbenamnya matahari. Ya. Itu dikatakan orang-orang bahkan Rasulullah SAW menyebutkan seperti hadis yang saya kutip itu, dan orang-orang salafun soleh, orang-orang soleh itu memakmurkan di waktu itu dengan betul-betul. Nah, ada mereka istilah roha, duduk bareng, duduk santai sambil dibagikan kopi atau teh, membaca kitab. Baca manakib, sejarah-sejarah orang-orang soleh, baca aja. Kadang-kadang nggak ada yang nerangin, cuma baca saja. Nah, seperti itu. Bacanya ada juga yang diterangin, ada yang jadi menerangkan, seperti itu. Gitu. Jadi bacanya bersama-sama bareng-bareng gitu. Ya, jadi enggak bacain satu orang, nanti gantian. Baca kitab hadis Sahih Bukhari, satu hadis, nanti sebelahnya baca gitu aja. Bil barokah, memakmurkan waktu seperti itu. Makanya orang-orang soleh itu nggak mau lepas waktunya itu dengan hal yang nggak baik. Selalu memakmurkan waktunya itu dengan hal yang baik supaya berkah waktunya. Nah, seperti itu. Itu yang berkaitan dengan mata pembelajaran di sana. Nah, nanti malam setelah habis sholat maghrib berjamaah itu ada juga yang kelas-kelas kayak yang formal itu, yang biasanya kayak menghadapi ujian, yang kelas 3 sanawiyah, yang sudah dekat-dekat Eptanas lah istilahnya dulu ya. Kalau sekarang tuh istilahnya apa? UN. Kalau sekarang dulu kan Eptanas ya kan, ada istilahnya apa namanya THB ya, THB ya. Apa ujian apa lah, banyak lah istilah dulu ya. Kan diganti dengan kata-kata yang baru lah seperti itu. Nah, yang mendekati ujian yang kelas 3 itu ada tambahan mata pelajaran. Jadi habis sholat maghrib mereka nggak gitu rotib. Sholat maghrib, sholat sunnah, belajar mereka sampai isya. Yang aliyah kelas 3 pun, yang formal, seperti 3 SMA-nya juga demikian. Sendirikan. Itu yang
berkaitan dengan mata pelajaran yang ada di pondok pesantren kita. Pesantren Jadi makmur waktunya dengan ilmu. Ya, makanya seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa memakmurkan waktu kita, insya Allah. Amin. Barusan disebutkan itu bagaimana belajar baca kitab bagaimana. Mungkin itu sudah biasa ya di pondok-pondok pesantren, kitab kuning atau kitab-kitab apa yang khas di sana. Iya. Mungkin kalau di Darut Tauhid yang Habibana sukain itu apa Habibana? Pelajaran atau apa gitu. Pelajaran yang saya suka itu dulu tuh, dan sampai sekarang pun yang saya suka itu pelajaran siroh. Tentang sejarah. Nah, saya paling sering sejarah. Apalagi tentang sejarahnya Rasulullah, sejarahnya orang-orang soleh. Itu kan membuat cerminan hidup kita. Biarpun kita belum bisa mengikuti seperti mereka, minimal buat nerapi hati kita. Gemblengin. Kata orang Jawa itu gemblengin, mecutin. Nah, jadi nafsu-nafsu yang malas-malas itu, kalau kita membaca sejarahnya orang-orang soleh itu, sing malas mah diantemi wis. Nah, dipukulin. Ya kita apa? Hingga kita meniru sedikit-sedikit seperti mereka. Makanya pesan dari guru-guru kita, orang-orang soleh, khususnya guru mulia Habib Umar Muhammad bin Salim yang Habibnya itu, ya, pesannya beliau itu 3. Jangan tinggalkan wirid. Ya. Wirid termasuk apa? Termasuk Al-Quran. Ya, wirid itu juga Al-Quran dan wirid yang lain. Kemudian perbanyak sholawat. Yang ketiga, membaca sering sejarahnya para orang-orang soleh. Jadi untuk yang sejarah tadi, untuk cerminan kehidupan kita disamakan dengan mereka bagaimana? Orang soleh ternyata seperti itu, padahal sudah wali besar, orang tinggi derajatnya seperti itu. Bagaimana kalau kita? Kita ini bukan wali, ya kan? Nggak ulama, nggak kiai, ibadahnya merosot apa? Mereka sudah wali yang tinggi derajatnya seperti itu, ulama yang tinggi sudah seperti itu, masih saja mereka pacu ibadah mereka dengan apa? Dengan ibadah. Begitupun baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama, sejarah. Ya, kemudian pelajaran ilmu tafsir juga. Cuma yang paling saya senangi ya sejarah tadi. Sejarah tadi, Masya Allah. Biasanya kalau sejarah itu ada yang pelajaran khusus, ada yang waktu khusus untuk membahas sejarah itu. Ya enggak, ya ngikutin pelajaran yang non formal tadi kan dibagi nanti per kelas, ya kan. Nah, dari mata pelajaran nahwu, kemudian sirah, sejarah, tafsir, tauhid, seperti itu. Dan ustadznya kan beda-beda, per kelas pun beda-beda. Kita pun naik ke sanawiyah, ustadznya lebih tinggi, ya kan. Jam terbangnya lebih tinggi, ya kan. Mungkin kalau yang kelas-kelas ibtidaiyah, yang jam terbangnya yang hanya di pondok-pondok, ya kan. Kalau yang kelas mulai sanawiyah, kelas aliyah itu yang jam terbangnya tinggi-tinggi. Ya kan, seperti dulu itu ada yang mengajar saya itu Al-Habib Husain bin Saleh Al-Muhdar. Orang alim besar itu, termasuk cucunya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar yang di Ampel Gubah. Itu Habib Husain bin Saleh Al-Muhdar. Anaknya beliau, ya kan, juga ada menikah dengan paman saya. Di Surabaya? Ya, tinggalnya di Malang sekarang. Jadi Habib Husain bin Saleh bin Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Kemudian ada Ustadz Muhammad bin Idrus Al-Haddad, ya kan. Kemudian ada Ustadz Muhammad Abdullah Molakhela, Muhammad Molakhela itu, ya kan. Ada Ustadz Soleh bin Ahmad Al-Idrus Malang. Orang sudah yang sepuh-sepuh, mereka ini alumnus Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Nah, jadi tadi jam terbangnya sudah luar. Beliau nggak tinggal di pondok, tinggal di rumah. Nanti datang beliau. Jadi ada ngajar di Bangil, ada ngajar di Malang tempat kita, ada ngajar tempat-tempat lain seperti itu. Nah, ya kan. Jadi seperti itu, Habibana. Ya. Kadang-kadang di pondok itu kan sudah disebutkan sama Habibana barusan, ada beberapa kisah-kisah yang Habibana sukain selama di pondok. Nah, khusus untuk di Darut Tauhid ini,
yang Habibana paling suka itu sekali membaca, oh, aku suka sama kisah tokoh ini. Itu kira-kira tokoh siapa Habibana yang pernah dipelajarin selain Rasulullah, mungkin Ya, ada kisah sahabat, kisah sahabat. kisah para tabiin, kisah orang-orang soleh seperti itu. Gitu Habibana. Iya, karena memang kisah itu memang seperti dikatakan oleh orang soleh itu, hikayatus sholihin jundum min jundillah alladzi arsalallahu ta'ala al-qulub. Kisah-kisahnya orang-orang soleh itu adalah pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak kelihatan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala kirim kepada hati kita. Untuk apa? Hidup hati kita. Dan kita membaca sejarahnya orang-orang soleh seperti itu. Oh, gitu. Mungkin ada satu tokoh Habibana yang pernah Habibana baca dan itu membuat Habibana itu langsung semangat. Tokoh entah dari para Untuk sahabat. khusus nggak ada. Wajib kita cintai semua. Semuanya. Masya Allah, jadi dipilih semuanya. Ya, dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, mereka mempunyai keistimewaan masing-masing. Ya kan, Abu Bakar dengan kelembutannya, Umar dengan tegasnya, Utsman dengan kedermawanannya, Sayyidina Ali dengan ilmunya. Mereka melengkapi satu sama yang lain. Jadi kita, kalau kita baca dari sejarahnya mereka itu luar biasa. Begitupun wali-walinya Allah Ta'ala macam-macam. Orang wali kan nggak dengan ibadat tok. Ada dengan kedermawanannya jadi wali, ada dengan keistiqomahannya, ada dengan ibadahnya, ya kan? Ada dengan mereka rutinnya mereka melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW dan lain-lain. Seperti itu. Untuk tokoh semua kita muliakan. Selama itu ada hikmah tersendiri membuat semangat kita hidup, semakin kita taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Amin. Alhamdulillah. Jadi tadi sudah disebutkan itu Habibana beberapa pelajaran kayak nahwu shorof, kayak fikih dan semuanya itu Habibana. Nah, kadang-kadang di pondok itu kadang-kadang kan naik turun Habibana semangatnya naik turun. Nah, kadang-kadang Habibana itu pada saat turun semangatnya itu dilakukan dengan apa Habibana biar semangatnya itu kembali membara lah itu Habibana. Ya pasti ya, di pondok itu juga terkadang semangat naik turun. Pasti. Begitupun iman, jangan kan semangat iman saja naik turun. Iman aja naik turun apalagi semangat. Ya. Nah, ketika semangat kita down alias turun, ya kita datang ke guru kita, tak nasihat. Kan. Makanya kita ini kalau bisa yang dekat dengan guru, kan minta nasihat, minta arahan, ya apa dulunya. Makanya guru itu kan harus pinter juga. Guru itu nggak hanya cuma memberikan materi saja. Materi sholat seperti ini ya, gini. Kalau bisa dihubungkan dengan ilmu tasawuf, bagaimana sholatnya orang soleh, ya kan? Jangan cuma materi gitu tok, jenuh nanti yang dengerin, ya kan? Dan guru-guru kita termasuk pendiri daripada Tauhid ini, Setelah Abdul selalu memberikan kepada kita motivasi seperti itu, selalu cerita beliau, ya, selalu memberikan kepada kita arahan, selalu daripada cerita-cerita orang-orang soleh seperti itu, ya. Jadi minta datang kepada guru kita. Ya, minta doa biar semangat, minta arahan seperti itu, minta air juga, ya kan? Minta air sama guru kita nggak apa-apa, minta air supaya kita semangat gimana, seperti itu. Iman saja kan naik turun, apalagi yang masalah semangat sama ilmu itu seperti itu. Seperti itu. Berarti cara mengantisipasinya dengan berhubungan dengan guru. Oh iya, wajib terus, harus selalu. Masya Allah. Sama kalau teman, melihat teman yang semangat kan ikut semangat. Ya, gitu. Selain guru juga teman. Juga teman. Sangat teman, pengaruh. Ya, sangat pengaruh banget. Tapi kalau teman kita malas ya jadi malas juga kita. Tapi kalau teman kita istilahnya semangat, kita pun ikut apa? Ikut semangat pastinya. Ya kan, gini, bisa semangat ya gini. Ketika melihat teman-teman kita
bisa pidato Darut Tauhid itu timbul semangat kita. Saya harus bisa itu, nggak bisa. Iya. Akhirnya saya minta tolong, itu ada teman saya itu namanya, kalau emang tidak salah itu Luqman bin Thahir As-Segaf. Meninggal beliau, subhanallah ta'ala angkat derajat beliau insyaallah. Nah, Luqman, ada saudaranya Haidar As-Segaf juga, bapak beliau masih ada, masih hidup, Habib Thahir itu. Seperti itu, beliau itu kakak kelas saya. Kelas ketika saya di kelas 6 Ibtidaiyah, beliau sudah di Sanawiyah. Beliau yang pertama kali menuliskan saya khutbah ceramah. Ya, menuliskan. Beliau biasa sudah, karena sudah kelasnya sudah senior ya. Tuliskan, saya hafal. Dan saya pertama ceramah itu di Maulid. Jadi minggu malam itu ada Ustadz Abdul Abdul itu mengadakan Maulid. Maulid Al-Habsyi di pondok pesantren. Kemudian satu murid dari yang ada yang siap ceramah, yang tegas, yang lama siap. Tapi sebelumnya konfirmasi dulu. Biar ada persiapan. Persiapan, nggak apa-apa, saya hafalkan dulu. Yang penting kan modal nekat dulu, bonek dulu. Ada orang Surabaya apa bonek dulu ya. Akhirnya kita konfirmasi kepada ustadz yang diberikan wewenang di situ, namanya Ustadz Abdul Rahim Bahaswen. Orang yang pinter juga nahunya, bahasa Arabnya juga pinter, pencak silatnya itu. Akhirnya Ustadz, waktu saya konfirmasi dari Rabu, insya Allah minggu kalau memang tidak ada yang ceramah, saya mau ceramah. Siap tak? Ente? Siap Ustadz. Betul dah? Iya. Ya sudah. Sing betul ya, nanti Ustadz Abdul datang loh. Biasanya minggu malam Senin beliau tuh Maulid datang. Iya Ustadz. Tak tuliskan itu pertama kali saya ceramah. Wah, tegas itu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Yang penting biarpun salah-salah dikit, yang penting mental berani dulu. Maju dulu. Iya, maju dulu. Akhirnya dilihat sama Ustaz Abdul. Minta doa akhirnya, dan beliau pun senang. Teruskan, tingkatkan. Jadi di pondok juga ada latihan khutbah, itu ada. Nah, latihan khutbah itu memang setiap pondok yang saya tahu ada. Termasuk pondok Darut Tauhid itu saya itu ada. Biasanya minggu sore habis asar kumpulin semuanya. Belajar khutbah. Tapi yang minggu malam Senin, yang malam Sabtu tunggal itu gak semuanya orang disetujui. Ya, tapi memang orang-orang terpilih. Tapi nggak tahu kok saya itu pertama khutbah di situ, akhirnya juga terpilih. Alhamdulillah, ya kan. Tapi sebelumnya itu sudah masuk di kelompok itu Habibana. Sebelum saya mendaftar gitu, sudah masuk di kelompok belajar ceramah itu, khutbah. Yang minggu sore itu? Enggak, belum. Ya kan, justru saya minder di situ kan. Kayak dipanggil itu kan pulang, jadi diurut dari wajib itu. Wajib ketua kamar menyerahkan siapa yang dari mana? Dari anggota kamarnya itu yang milih ketua kamar, nanti menyodorkan kepada ustadznya, harus yang manggil. Saya nggak mau, saya mesti di belakang, mesti saya singitan di tiang itu supaya dipanggil. Akan sembunyi. Tak tahu kok timbul saya harus nggak di sini, jadi ceramah kepin di minggu malam Senin yang ada Ustadz Abdul. Semua kumpul minggu sore itu. Yang kumpul tidak banyak. Kalau minggu malam semua kumpul, pengurus semua, ustadz semuanya, baca maulid semuanya. Nah di situ saya kepin harus ceramah di sini. Tantangan yang besar. Ya. Padahal pertama itu. Padahal pertama, ya kan. Alhamdulillah Allah Taala kasih lancar. Ya kan? Akhirnya pun dapat doa dari situ. Akhirnya Abdul Abdul pun, ya kan, banyak sering nyuruh kita jadi imam. Tawaduknya beliau itu. Tawaduknya beliau Abdul Abdul itu pernah suatu saat beliau datang. Otomatis kan semua kalau beliau datang sudah pengurus ini, ya kan, mudir, ibaratnya mudir Darut Tauhid kan. Tak ada yang berani jadi imam. Abdul Abdul dengan tawaduknya itu jadi imam. Jadi imam. Tawaduknya beliau. Iya. Masya Allah. Aduh, saya gemeteran nih. Sholat maghrib ini. Sholat yang jahar kan, harus fasih.
ya kan, dari membaca Fatihahnya. Jadi imam itu bismillah. Waduh, mana itu imam, ya Allah, malu. Gemetarannya antara gemetaran dan senang. Nah, senangnya apa? Senangnya apa? Dipilih sama guru ini, tidak sembarangan ya. Dipilih itu berarti kan dapat nadrah khusus. Ya, dapat pandangan khusus, berarti insya Allah yakinnya saya, sangka baiknya saya dapat sir khusus, rahasia khusus. Allahu Akbar. Wah, seperti itu. Biarpun bukan sholat maghrib kan bacanya kan tidak boleh panjang-panjang. Sunnahnya yang pendek-pendek. Jangan baca Yasin, baca kabur semuanya nanti makmumnya kan. Jangan baca yang pendek-pendek saja. Ya, waktu itu kalau memang tidak salah itu pertama surat yang saya baca di belakangnya Ustaz Abdul Abdul ketika saya jadi imam itu yang pertama surat Al-Quraisy, Ilafi Quraisyin. Ilafi Rihlatas Syita'i was-Shaif sama surat Al-Ikhlas rakaat keduanya. Ya qul huwallahu ahad. Nah, seperti itu. Akhirnya alhamdulillah dari situ akhirnya datanglah perintah dari guru-guru, sudah ente sekarang kalau ada ente di soft pertama maghrib isya ente yang jadi imam. Wah, berawal dari itu. Wah, ya. Itu tahun keberapa Bibana? Itu tahun yang 94 95 enggak salah. Ya. Berarti tahun ketiga di itu. Iya. Ketiga di Jakarta. Seperti itu. Sudah jadi senior berarti ya Bibana? Ya lumayan lah. Kalau jadi senior kan agak gimana ya. Seperti itu. Soalnya sebelumnya itu masih jadi junior, jadi prajurit, ya, ibaratnya prajurit belum komandannya ya kan. Disuruh-suruh sudah jadi itu alhamdulillah. Jadi berawal dari disuruh dan di pidato itu, jadi mulai dikenal sama guru. Iya, seperti itu. Jadi begitu pentingnya dikenal guru, jadi efeknya sampai seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah. Dikenal sama guru itu, tapi kalau sudah orang dikenal sama guru itu, kalau sudah di hati guru itu, ojo neko-neko. Neko-neko terkadang guru itu jengkel, kalau sudah jengkel nggak berkah ilmu kita. Kan seperti itu. Ada yang seperti itu biasanya? Banyak seperti itu. Jadi kalau seorang murid itu kalau sudah ada di hatinya guru, ojo neko-neko. Jadi melono lah. Nah, sami'na wa ata'na. Tapi kalau sudah neko-neko nggak berkah nanti. Jadi manusia kan harus bagaimana harus memberikan sesuatu yang terbaik untuk gurunya. Dan itu akan mendapat berkah. Berkahnya luar biasa. Dan saya alami seperti itu. Saya ini termasuk mungkin dari sekian murid, baik di Darut Tauhid atau di Tarim itu, yang ekonomi saya itu paling rendah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih berkah terus. Dari ya, pertemanan yang teman-teman baik, mereka-mereka yang punya berbagi terus sama saya, diajak makan, ya kan. Oh iya, sampai ada punya teman itu, ya kan, kaya itu, teman saya itu. Saking kayanya itu, kan dulu kan penghasilannya sarang burung. Barang warung, sarang burung walet itu ya. Itu kan walet itu kan di Jawa Timur kan luar biasa. Itu jajanannya anak ini bukan rupiah, dolar. Dolar ya. Gak terima rupiah gimana? Gak terima rupiah. Jadi jajanannya itu dolar. Jadi kalau mau kasih sama orang tuanya dolar, nanti dia tukar. Dia sama dia, saya sama dia itu sama, Masya Allah tuh dikasih sama dia itu 100 dolar, 100 dolar. Iya. Belikan baju saya itu, bukan baju-baju yang asli, bukan yang sembarangan, yang ya KW-KW, enggak. Subhanallah, itu berkahnya kita sama guru seperti itu. Belum lagi ketika di Tarim, waduh, nanti ceritanya panjang lebar. Nah, next time nanti berangkat ke Tarim ini ya, ikuti terlalu dari YouTube Habib Idrus bin Muhammad Idrus ini. Ini Bibana, barusan kata di balik keberkahan itu, saya penasaran mungkin ada udang di balik batu ya Bibana. Ada tirakat sebetulnya di balik itu gitu. Tirakatnya kalau bisa saya bagi di sini, tirakatnya manut sampai guru. Nah, itu sudah, itu tirakatnya murid yang paling tinggi. Ya, tirakatnya murid
yang paling tinggi adalah manut apa kata guru, bukan banyak ibadah. Ya, bukan banyak ibadah. Apa yang diinstruksikan guru Anda, apa yang diajarkan oleh guru Anda, apalagi ada instruksi khusus, wah, itu nadrah khusus. Terkadang memang berlawanan dengan punya kita. Seperti itu. Tirakatnya saya seperti itu. Mana guru sudah. Kadang-kadang emang ada mokongnya, tapi melok wae wis. Melok wae wis. Orang mau ngomong apa, terserah enggak ngurus. Yang penting saya melok apa katanya guru. Di situ Allah tak kasih berkah. Itu sudah berawal dari Darut Tauhid itu Habib. Iya. Sampai sekarang udah ini. Iya. Wajib itu ya kan. Mungkin itu Habib, apa namanya? Itu hal yang membuat diri kita berkah. Ya. Ya, Masya Allah. Jadi apapun, kalau bisa saran pengen ente makanya orang nggak punya guru itu rugi ya. Al-murid laisa lahu syekh fa syekhu syaitan. Ya, dikatakan dalam riwayatnya orang-orang soleh itu seorang murid yang nggak punya guru, gurunya setan. Makanya kan kalau dia punya guru, diinstruksi sama guru itu atau apapun guru, ini guru, wah enak berkah. Itu salah satu tirakatnya saya paling. Memang tirakat untuk manut kata guru bagi saya masih belum sempurna ya. Tapi saya selalu berusaha sempurna dan saya selalu pun minta maaf sama guru saya seperti itu, minta ridhonya beliau itu. Insya Allah karena itu durga kita diberkahi dan diangkat, ya kan, derajat kita sedikit demi sedikit oleh Allah Subhanahu. Apalagi masalah ekonomi jangan takut kalau sudah sama guru teko kabeh. Iya. Dari arah yang tidak terkira. Min haitsu la yahtasib. Nah, dari arah yang kita tidak duga-duga. Seperti itu. Jadi mungkin untuk sesi ini cukupan ya. Oke. Mungkin itu dulu pemirsa untuk yang sesi ini. Jangan lupa ikuti kami selalu dan diambil hikmahnya dari semua kegiatan ini, semua acara ini. Sampai jumpa kembali di acara selanjutnya, di sesi selanjutnya. Jikalau ada pertanyaan atau ingin unek-unek yang ditanyakan, bisa nanti komentar di bawah ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabul hajat.